golongan at-Thaifatul Mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu adalah siapa saja dari umat beliau yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Nah, di antara keadaan mereka jemaah sekalian, mereka berada di atas tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertamassuk kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, meniti apa yang dilalui sebagaimana dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka. Nah, keadaan mereka jemaah sekalian itu pahalanya sangat luar biasa. Sampai dijelaskan pahala mereka itu seperti pahala khamsin, ya, pahala 50. Lalu sahabat tanya, dari mereka kalau di kami ya Rasul? Maka beliau menjelaskan bal minkum, bahkan dari kalian. Keadaan mereka seperti al-qabid 'alal jamr, ya, orang yang memegang bara api. Ya, begitu beratnya tapi mereka tetap teguh, tetap istiqomah di atas al-haq. Kita lanjutkan di halaman 22 juga jemaah sekalian di bagian bawah. Di baris yang ke-5 ya jemaah sekalian, dari bawah bagian tengah. Laisa lahu ansor bal aktsarun nas adad lahu. Ya, mereka tidak memiliki penolong. Ya, maksudnya tidak banyak yang bantu mereka. Bahkan kebanyakan manusia adadun lahu. Ya, kebanyakan manusia berlawanan dengan mereka. Hatta minal ladzina yad'una annahum 'alal Islam yakununa agdadan lahu. Sampai-sampai mereka yang mengaku berada di atas Islam juga menentang mereka, melawan mereka. Yukhjilunahu wa yuwabbikhunahu wa yukhatti'una. Yukhjilunahu wa yuwabbikhunahu wa yukhatti'una. Ya, mereka menyalah-nyalahkan golongan al-firqah najiyah tersebut, menjelek-jelekan golongan tersebut. Fayahtaju ila sabr. Nah, di sini perlu kepada yang namanya kesabaran. Falidzalik sara lahu hadzal ajr al-'azim. Nah, di sinilah ya, pahala yang didapat yang begitu besar karena tantangannya juga begitu luar biasa di akhir zaman tersebut. Bisa kami thabatihi 'alal haqq 'inda dhuhuril fitani wa kathratil awarid. Dengan sebab teguhnya mereka di atas al-haq. Ketika tampak fitnah-fitnah tersebut, ujian-ujian tadi sama sekalian, banyaknya hal yang bisa menyimpangkan, tapi mereka tetap teguh, tetap sabar di atas tamassuk bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutnya bagian akhir. Wa wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ghuraba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati mereka itu dengan al-ghuraba. Ya, al-ghuraba, orang-orang yang asing, ya, jamak dari al-gharib, orang-orang yang asing. Beliau menyatakan tuba lil ghuraba. Ya, berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjelaskan alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Yaitu mereka yang menjadi baik, tetap baik ketika manusia dalam keadaan rusak. Ya, di sini diberikan harokat alladzina yasluhuna, ketika mereka itu baik, idza fasadan nas, ketika manusia buruk. Dalam riwayat yang lain, ya, ia menggunakan dhammah, ya. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ya, berarti mereka memperbaiki ketika mereka manusia dalam keadaan rusak. Apa bedanya? Kalimat yang pertama yasluhu, ya, mereka baik. Kalau kalimat yang kedua, riwayat yang kedua yuslihun, ya, mereka memperbaiki keadaan manusia di saat manusia rusak. Fahada yudli'una ala amrin 'azimin sayahsulu fi akhir zaman. Ya, ini semua mengisyaratkan ya, kepada kita semua sekalian, ya, perkara yang besar yang akan terjadi di akhir zaman. Ini ciri-cirinya. Berarti ciri mereka, sifat mereka diantaranya tamassuk bis sunnah, ya, sabar di atas tamassuk bis sunnah tersebut. Kemudian termasuk juga mereka orang-orang yang teguh di atas al-haq, dan mereka berusaha yang memperbaiki keadaan manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka yuslihun, memperbaiki keadaan manusia yang dikala itu dalam keadaan
Maka nasihat Syekh di sini di halaman 23 baris keempat, fa'alaina an nas'alallaha subhanahu wa ta'ala ats-tsabat wal wafat al-Islam. Ya, nasihat beliau di samping teguh, di samping sabar, perlu juga pada doa. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, keteguhan. Kita sudah teguh, istiqomah, perlu peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu doa kepada Allah untuk diteguhkan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ats-tsabat, kita mohon keteguhan kepadanya. Wal wafat 'ala Islam, kita juga mohon wafat, meninggal dunia nantinya di atas Islam, di atas agama Islam. Ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh beliau jemaah sekalian. Wa 'alaina ma'a dzalik an najidda fi ma'rifatil haqqi wa ahli. Ya, juga perlu bagi golongan tersebut, golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Ghuraba, yang semuanya adalah merupakan Islam itu sendiri jemaah sekalian. Ya, merupakan muslimin yang di atas al-haq tersebut. Mereka perlu untuk an-najidda fi ma'rifatil haq, yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq dan siapa yang di atas al-haq. Ya, ini nasihat beliau juga, nasihat Syekh Fauzan, agar kita bersungguh-sungguh untuk ma'rifatul haq, mengenal, mengetahui kebenaran. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Ya, di sini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita mengetahui dan lebih mengetahui al-haq. Ya, jadi menghadiri majelis ilmu ini sangat penting sekali. Ya. Wa ahli, dan juga siapa ahlinya. Siapa ahli dari al-haq? Artinya ahli di sini mereka yang di atas al-haq itu siapa? Ya, di sini kita lihat apakah mereka berada sesuai dengan Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, ataukah sebaliknya? Ketika mereka berada di atas petunjuk, maka mereka berada di atas al-haq tersebut. Mengetahui al-haq dan siapa orang yang berada di atas. Sebaliknya, wa ma'rifatul batil wa ahli, ya, juga mengetahui kebatilan dan siapa ahlinya. Tidak cukup mengetahui al-haq saja jemaah sekalian, tapi juga perlu mengetahui kebatilan, tujuannya untuk dijauhi. Mengetahui siapa yang ada di atas kebatilan untuk kita berjauh darinya. Kita hati-hati jangan sampai termasuk di dalam golongan kebatilan tersebut. Hatta nakuna ma'al haq wa ma'a ahlihi, ya, supaya kita termasuk, ya, berada di atas al-haq dan juga berada dalam golongan yang berada di atas al-haq. Wa nahdhar minal batil wa ahli, dan kita berhati-hati terjauhkan dari kebatilan dan ahlinya. Wa dzalika innama yahtaju ilal fiqhi fiddin. Nah, ini semua kembalinya perlu kepada al-fiqhu fiddin, yang merupakan judul dari kitab ini. Ini semua perlu kepada al-fiqhu, pemahaman tentang agama, pendalaman tentang agama, agar kita lebih mengetahui mana al-haq, mana al-batil. Kemudian paragraf selanjutnya, wa hadza la yata'atta min jahil, innama yata'atta mimman razaqahu Allahul fiqha fid din. Ya, ini tidak akan datang atau tidak akan bisa kalau dari orang yang jahil. Ya, artinya kesabaran, keteguhan, ma'rifatul haq, ya, mengetahui yang hak yang batil, ini semua tidak akan mungkin kalau dia dalam keadaan jahil. Jahil artinya apa coba sekalian? Lawan dari alim. Artinya dia tidak tahu, ya, dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Maka bagaimana dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil? Bagaimana dia bisa teguh di atas agama sementara dia sendiri jahil? Innama yata'atta mimman razaqahu Allahul fiqha fid din. Ya, ini semua akan bisa didapatkan, akan datang kepada sekalian dari orang yang diberikan rezeki berupa al-fiqhu fiddin, pemahaman tentang agama. Jadi ini termasuk nikmatnya rezeki yang luar biasa ketika kita dimudahkan untuk thalabul ilmi, untuk mengenal al-haq, untuk mendalami agama. Ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal basira bil ilmi nafi', ya, kemudian mendapatkan basirah dengan ilmu yang bermanfaat, jadi terang, jadi jelas, tampak, dibasirah dengan adanya ilmu yang bermanfaat.
Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil. Tentu ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama, yang dengannya kita lebih mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq untuk kita berada di atasnya, mengetahui al-batil supaya kita terjauhkan darinya. Alladzi yumayyiz bihi bainal huda wad dhalal. Alladzi yumayyiz bihi bainal huda wad dhalal. Yang dengannya dia bisa yumayyiz, bisa membedakan mana al-huda, mana petunjuk, mana ad-dhalal, mana kesesatan. Wa bainal ghayyi war rusyd, ya, antara sikap al-ghayy war rusyd, ya, sikap melampaui batas dan juga petunjuk. Wa bainal haqqi wal batil, ya, mana al-haq, mana al-batil. Fannajatu min hadhil fitanil 'azimah azizah. Maka keselamatan ketika seseorang selamat dari fitnah-fitnah tersebut, hal-hal yang menggelincirkan tadi sama sekalian yang begitu besarnya, azizah. Ini semua adalah sebuah kemuliaan. Sebuah kemuliaan, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selamat di tengah banyaknya ujian, fitnah yang ada di akhir zaman. Wa antum tarawna al-an ma yamuju bihi al-alam min fitanin 'azimah. Dan kalian lihat, kata beliau, kalian lihat al-an, ya, sekarang, di masa sekarang, apa yang ada di alam ini, gelombang, ombak yang ada di alam ini berupa fitnah-fitnah yang besar, ujian-ujian yang besar. Beliau contohkan di bawahnya, ya, minal fitan, ya, termasuk di antara fitnah-fitnah tersebut annal alam, ya, di sini bukan alim, ya, annal alam, bahwasanya alam sekarang ini al-an taqarrab, semakin mendekat. Alam ini semakin mendekat. Maksudnya bagaimana? Semakin mengecil sama sekali. Ya, dalam artian ma yahdutsu fi aqsahu, apa yang terjadi di penghujung dunia bisa didapatkan dengan begitu cepatnya orang yang berada di penghujung dunia yang lain. Ya, jadi era teknologi seperti sekarang, ya, luar biasa fitnahnya. Apa yang terjadi di negeri yang jauh, ya, bisa kita lihat di waktu yang sama. Ya, ini termasuk fitnah, kata beliau. Fasara ma yahdutsu fi aqsahu yasil ila aqsahu bi sur'atin. Ya, apa yang terjadi di aqsa, di penghujung dunia, itu bisa sampai kepada penghujung yang lain bi sur'atin, dengan begitu cepatnya. Ya, kalau dulu tidak bisa. Dulu harus apa? Harus seseorang itu bersabar dulu sampai ke tempat yang dimaksud, baru mengetahui kejadian di situ. Kalau sekarang tanpa perlu bersabar, tanpa perlu berlelah-lelah sama sekalian, apa yang terjadi di penghujung dunia ditampakkan kepada kita dengan media-media yang ada. Ya, kalau yang tampakkan baik, kalau sebaliknya ini merupakan fitnah, kata beliau. Yantaqil ma yahdutsu minasyarr, berpindah, ya, maksudnya beralih. Ya, mudah disampaikan apa yang terjadi berupa asyar, keburukan. Berpindah apa yang terjadi minasyar, ya, dari keburukan yang jauh tersebut kepada yang memperhatikannya di negeri yang lain. Wa minal fusuqi wal ma'asi, termasuk kefasikan, kemaksiatan dan sebagainya, yang takil, berpindah dari ujung dunia, dari negeri yang jauh, biwasitatil wasail al-hadithah, ya, dengan perantaraan media-media yang baru, media-media yang ada sekarang ini, ya, baik itu televisi, internet dan sebagainya sama sekalian, itu semua memindahkan apa yang terjadi di negeri yang jauh, di tempat yang tidak kita lihat, ditampakkan kepada kita. Ini fitnah, ujian yang dulu tidak ada, di masa dahulu tidak ada sama sekali. Hatta yadkhul fil buyutil mughlaqah, sampai masuk ke rumah-rumah yang tertutup. Ya, seseorang mengunci dirinya di kamarnya, dia bisa tahu apa yang terjadi di penghujung dunia. Ini fitnah, ujian yang besar. Ya, yang tak terbayangkan di masa dahulu, ya, sampai kata beliau, sampai masuk ke rumah-rumah yang tertutup, orangnya nggak keluar, di dalamnya bisa tahu apa yang terjadi di penghujung dunia. Wa hatta yasil, ya, sampai dia masuk, ya, kejadian-kejadian apapun yang ditampakkan itu ilal badiyah fil bar, sampai ke daerah badiyah, ya, sampai ke gurun, sampai ke, ya, tempat-tempat pelosok yang tidak, ya, ada peristiwa tersebut, jauh darinya bisa melihat fil bar.
Fi buyutis syariah, dia dalam rumah-rumah yang sangat sederhana pun bisa masuk. Biwasitati hadhihi al-wasaila, dengan sebab media-media tersebut. Wa yanzurunahu, dan mereka melihatnya. Mereka yang jauh dengan perantaraan media tersebut, mereka melihat kejadian itu ka'annahum hadirun, seakan-akan mereka hadir di tempat tadi. Fil makanil ladzi hadatha fihi, seakan-akan mereka berada tampak melihat di tempat yang kejadian tersebut yang mereka lihat, yang tampakkan melalui media-media tersebut. Ya. La bal qad yakunu, Allah tidak, bahkan lebih jelas. Kata beliau, tidak itu saja, bahkan lebih jelas yang melihat tadi dengan perantaraan media tersebut dari mereka yang ada di tempat tadi. Ya, dengan perantaraan layar kaca tersebut, dengan perantaraan HP sama sekalian, kita bisa melihat sesuatu lebih jelas daripada orang yang ada padanya. Orang yang ada pada peristiwa tersebut, atau pada kejadian, atau pada sesuatu yang ditampakkan. Bal qad yakunu, bahkan lebih jelas. Minal makanil ladzi hadatha fihi hadza syarr, melebihi tempat yang di situ ada keburukannya. Ya, tinggal di sini yang dilihat apa ya? Kalau yang dilihat kebaikan, maka insya Allah tidak mengamuk. Tapi yang kalau yang ditampakkan keburukan dan dia melihatnya, maka di sini lebih keadaannya fitnah baginya yang begitu luar biasa. Di sini tidak ada peristiwanya, tapi dia bisa melihat kejadian tersebut padahal dia di negeri yang jauh. Hadza minal ibtila, ini termasuk cobaan, wal imtihan, ujian. Ya mujul alam al bil fitani, ya gelombang keadaan alam ya di masa sekarang bil fitan, ya terombak, ya termasuk ya dengan fitnah-fitnah, di antaranya fitan syahwat, ujian-ujian syahwat, wa ma aktsaruha, betapa banyaknya dan betapa banyaknya ujian syahwat ini. Wa fitan subuhat, dan juga fitnah-fitnah yang sifatnya subuhat, yang kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah, merancui dalam masalah keyakinan. Wad dalalat, dan juga kesesatan-kesesatan. Wal ilhad, dan sesuatu yang membuat orang itu ilhad, yang artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Wa ma aktsara dzalik, dan begitu banyaknya. Ya, ini semua dari media yang ada sama sekalian, ya, dari apa yang ada di tangan kita ini. Ya semuanya ada. Jadi al-khair, syarr, kebaikan, keburukan, semuanya ada. Nah, tinggal bagaimana orang yang menggunakan. Semuanya ada sama sekali. Mulai dari kebaikan sampai keburukan yang begitu banyak macamnya. Ya, ini semua bisa dilihat ya oleh setiap kita hanya dengan memindahkan atau menggerakkan jari kita. Ya, yang dahulu tidak ada. Bahkan puluhan tahun yang lalu tidak ada sama sekali. Ya, seperti itu. Ini termasuk fitnah yang besar. Ya. Wa kullu hadza yusaddar ilal alam. Ini semua ditampakkan kepada alam ini. Ini semua yusaddar ilal alam, yang ditampakkan kepada alam ini. Ya, semuanya sama sekalian. Artinya banyak mereka yang tergelincir dengan adanya media-media tersebut, meskipun ada yang masih selamat. Ya. Aqsahu wa syarqahu wa gharbahu, penghujung dunia, ya, timurnya maupun baratnya. Janubahu wa shimalah, janubahu wa shamalah, timurnya maupun utaranya, semua ya mendapatkan fitnah ini. Illa man rahimah, man rahimallah, kecuali siapa yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diselamatkan, itu yang selamat. Luar biasa, ini kita saksikan sendiri dan realitanya seperti ini sama sekalian, sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Ya, luar biasa ya, fitnah yang begitu besar, ya, terutama kepada para pemuda ya, anak-anak remaja ini luar biasa menyerangnya. Media yang ada, ya, dunia maya begitu luar biasa pesatnya, yang tentunya di situ ada kebaikan, tapi begitu banyak keburukan yang ada padanya. Maka di sini perlu kehati-hatian orang tua, para pendidik yang menguatkan anak-anaknya, generasi remaja supaya tidak terjatuh padanya, ya, tidak terjatuh pada fitnah-fitnah baik syahwat yang begitu banyaknya maupun asyubhat.
Nah, hada yahtaj minal insan ila basirah. Ini perlu jemaah sekalian dari seseorang itu kepada basirah, ya, kepada ilmu, kepada pemahaman. Yahtaju ila akhdil haitoh, perlu kepada sikap kehati-hatian. Ini perlu kita kuatkan ya pada generasi muda jemaah sekalian, al-basirah, pemahaman ilmu dalam menggunakannya berbagai macam media tersebut, bagaimana supaya tidak tergelincir, bagaimana memanfaatkannya, dan bagaimana supaya hati-hati dari itu semua. Ini perlu kita tularkan ya, ilmu ini, pemahaman ini, supaya mereka tidak tergelincir pada apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, pada apa yang diinginkan oleh mereka yang ingin menggeser ya jemaah sekalian akidah, adab maupun moral generasi muda. Nah, yahtaju ila ma'rifati hadhil adraril wafidah, ya, perlu kepada pengetahuan tentang kemudorotannya. Ya, jadi tidak berarti meninggalkan sama sekali, tapi diketahui sampai mudarat yang timbul darinya. Hatta yatajannabaha, ya, sampai dia menjauhinya, Ya, memang tidak mudah sama sekalian. Tidak mudah ya. Ini mengingatkan saya akan nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Itu kalau nasihat beliau untuk menjauh. Untuk menjauhi apa? Menjauhi internet. Ya. Karena menurut beliau itu ada orang buka yang baik, kena yang apa? Buruk. Gitu ya. Ya, mungkin maksudnya orangnya membuka yang baik, ya, tapi di situ ada tampak-tampak yang lain. Ya, kemudian dia tergelincir. Ya, subhanallah. Ya, meskipun nasihat ini mungkin kita menganggapnya mustahil, tapi nasihat yang sangat-sangat berharga. Hati-hati. Ya, kecuali dalam keadaan yang sifatnya keperluan, ya, darurat, ya, penting, maka di sini gunakan, tidak mengapa. Tapi hati-hati, ya, hati-hati. Untuk ilmu ambil langsung dari majelis ilmu, dari kitab, gitu ya, dari kitab para ulama, langsung. Jangan mengambil dari ya apa-apa dari media tersebut kecuali dengan sangat hati-hati sekali. Ala kulli hal, ini nasihat dari beliau, saya nukilkan dari Ibnu rahimahullah taala demi kehati-hatian kita. Jadi gunakan seperlunya hal-hal yang sifatnya urgen atau penting. Nah, barangkali juga nasihatnya dari Ustaz Abdullah Zaid yang dalam salah satu nasihat beliau, kalau tidak salah judulnya petaka sebuah jempol. Jadi dengan jempol ini juga semuanya sama sekali. Ya, kita bisa meraih pahala juga bisa tergelincir. Ya, hati-hati. Nasihat terutama untuk saya pribadi ya, sama sekalian dan sama sekalian agar kita hati-hati. Nah, ala kulli hal kita lanjutkan ya sama sekalian. Sampai mana tadi? Ya. Abal insan alladzi laisa 'indahu basirah wa laisa 'indahu 'ilm. Ya. Jadi kalau seseorang itu tidak punya basirah, ya, tidak punya ilmu, wa laisa 'indahu fiqhun, tidak punya fikih. Ya, fikih di sini maksudnya pemahaman, ya. Dia enggak paham, enggak ada ilmu. Rubbama ya'tabiru hadza minar ruqi. Ya, dia mungkin menganggap ini semua termasuk kemajuan zaman. Wa minat taqaddum, dia menganggap ini semua adalah kemajuan. Artinya kemudahannya, apa istilahnya, teknologi yang ada, kemajuan dalam hal ini adalah kemajuan menurutnya. Ba'duhum ya'tabiru hadza minan ni'am. Sebagian mereka menganggap ini termasuk nikmat. Sebagian orang menganggap ya, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di berbagai negeri yang ada ini termasuk nikmat. Ya, memang pada sebagiannya nikmat sama sekali, tapi beliau melihat di sini dari sisi kemudorotannya begitu besar. Ya. Wa anna hadhihi wasail thaqafah, dan mereka menganggap media-media tersebut termasuk thaqafah, kebudayaan. Wa wasail rafahiyah, dan termasuk media kemewahan atau kesenangan. Ya, ini nikmat. Kan ada sebagian orang itu yang memberikan hadiah sama sekali kepada anak yang masih di bawah umur, itu gadget. Ini kan sangat disayangkan ya. Dia memberikan hadiah berupa gadget. Ya, justru di situ adalah fitnah. Jadi hati-hati di sini. Bukan berarti melarang sama sekali, tapi di sini hati-hati dari itu semua. Ya. Wa ma yadri ma yantawi alaihi hadzal amr min al-khuturah.
dan dia tidak tahu apa yang di dalamnya berupa futurah, berupa apa? Bahaya. Wa ma yahmiluhu minasyarr, dan apa yang dia bawa berupa kejahatan. Kalau kita bandingkan memang lebih luar biasa ya bahayanya. Dulu ya, zaman dulu mungkin masih televisi yang misalnya ditaruh di rumah, kita semua melihat, tua tahu apa yang dilihat anaknya tahu, meskipun di situ juga banyak apa mudaratnya. Tapi di masa sekarang ini gadget satu orang megang sendiri, ya. Anaknya tidak megang sendiri, orang lain tidak tahu apa yang dilihat oleh anaknya, ya, sendiri. Situlah fitnah yang sangat luar biasa. Hati-hati jangan sekalian. Fal amru 'azimun jiddan, maka perkara ini sangat besar sekali. Wal fitanul dan fitnah-fitnah sekarang sebagaimana yang kau lihat, tu'radu 'alan nas, ditampakkan kepada manusia sebagai bentuk ujian bagi mereka. Tu'radu 'alal qulub, ya, ditampakkan kepada hati-hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulub, ya, ditampakkan fitnah-fitnah kepada hati-hati itu, hati manusia, ya. Audan atau bisa juga udan. Ya, kalau udan berarti ainnya dhammah sama sekalian. Kalau udan berarti fitnah-fitnah itu dilekatkan kepada hati. Di samping hati bisa mempengaruhi hati tadi dengan sangat lekatnya. Kalau pakai fathah audan maka maknanya tu'adul fitan, ya, jadi fitnah-fitnah itu kembali kepada hati dan takarrar, berulang-ulang. Fa ayyu qalbin ashrabaha, maka hati mana saja yang meminumnya, ya, maksudnya dia nerima fitnah-fitnah tersebut, ya, tergelincir padanya, nukitat fihi nuktatan, sauda, akan dicatatkan pada hatinya, yaitu noktah yang hitam. Hatta yusbih qalban mujahhiya, sampai menjadi hati yang mujahhiya atau mujahhiya. La ya'rifu ma'rufan, yang sifatnya hati yang mujahhiya tadi tidak tahu kebaikan, tidak tahu ma'ruf, wala yunkiru munkara, dan dia juga tidak mengingkari kemungkaran, illa ma wafaqa hawa, kecuali apa yang bersesuaian dengan hawa nafsunya. Au wa ma usriba min hawa, atau apa yang diinginkan dari hawa nafsunya, apa yang diminum dari hawa nafsunya, ya, maksudnya apa yang sesuai dengan hawa nafsu dirinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bainah, hati mana saja yang mengingkari maksudnya enggak mau dengan bahaya-bahaya tersebut, dia tidak terjerumus padanya, maka dituliskan baginya apa? Noktah yang putih pada hatinya. Noktah yang apa? Yang putih, yang ngikut, yang terjerumus, dituliskan oleh Allah noktah yang hitam. Berarti ada sebab akibat ya sama sekalian. Orang itu berbuat apa, ada akibatnya. Orang itu di atas al-haq, mesti ada pahala, mesti ada keridhaan Allah, ada penguatan. Sebaliknya orang menjauh, orang mengikuti kemungkaran, terjerumus padanya, mesti ada dosa, mesti ada sesuatu yang berakibat dari perbuatannya tadi, dicatatkan noktah hitam dalam hatinya. Fahuwa qalbun, maka hati yang diberikan noktah putih tadi sama sekalian, hati yang la taduruhu fitnah, tidak akan mendapatkan fitnah, tidak memudaratkannya fitnah, madama dis samawati wal ardh, selama masih ada langit-langit dan bumi. Fal fitanu hadhihi tu'rad, ya, maka fitnah-fitnah tersebut ditampakkan ala qulubin nas, pada hati-hati manusia. Fa ayyu qalbin ankaraha, maka hati mana yang mengingkarinya. Walakinnal qalba alladhi yunkiruha huwal qalbul faqih al-mutafaqqih fi kitabillahi azza wa jalla. Hati yang mengingkarinya yaitu hati yang faqih, hati yang memahami, al-mutafaqqih, yang dia berusaha memahami Al-Qur'an Al-Karim, alladhi ya'rifu hukmallah fi hadhihi umur, yang dia tahu dengan kitabullah, hukum-hukum Allah pada perkara-perkara tersebut. Ya, kembali yang kepada ilmu coba sekali. Amal jahil, adapun orang yang jahil, faqad tantali alaihi, maka dia masuk ke dalam fitnah tersebut. Wa qad ya'jabu biha, bahkan bisa jadi dia takjub. Dia apa? Takjub dengan
adanya ujian-ujian tersebut, fitnah-fitnah yang menggelincirkan dia jazul takjil. Wa ya'tabiruha minal hadarah, dan dia menganggapnya sebagai sesuatu yang hadarah, kemajuan sifatnya. Warruqi wa anna al-ibti'ad anha, dan bahwasanya menjauhi hal tersebut yu'tabar minal jafa, dianggap sebagai sesuatu al-jafa, kekeringan atau kekakuan, kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Ya, jadi justru mereka menganggap orang yang hati-hati dari fitnah tersebut dianggap apa? Orang yang kaku, orang yang jalafa. Ya, jalafa itu secara letter artinya adalah kasar, maksudnya kekakuan ini, sebagaimana yang mereka anggap atau ucapkan. Ya, walhaq, dan yang sebenarnya innahu la 'asima min hadhil fitan, tidak ada yang melindungi dari fitnah-fitnah tersebut illa ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala 'asiman minha, kecuali dengan apa yang Allah jadikan sebagai pelindung 'asimah darinya, yaitu Al-Qur'an, kitabullah, dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inilah benteng penguat sama sekalian dalam hidup kita agar tidak tergelincir dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat, di antaranya dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi, litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia minal dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Dengan apa? Dengan kitab tadi, kitab yang kami turunkan itu Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Biidni rabbih, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, ke jalan al-aziz yang maha perkasa, al-hamid yang maha terpuji. Dan Allah juga berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum, ya, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian. Ya, berarti kembali kepada kitabullah. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kalian mengikuti selainnya, selain Allah, awliya, pelindung-pelindung. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-sholihat, mereka melakukan amal-amal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, a'tadna lahum adzaban aliman, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Kita cukupkan dulu ya saudara sekalian sampai di halaman ke-26 bagian atas. Ya, mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat dan kita semua tetap mendapatkan peneguhan, ya, penguatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi fitnah-fitnah dan bahaya-bahaya yang begitu besar. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi sekalian, persilakan. Mafhum insyaallah. Saya difahami insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis, ya, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.